Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yogenovianti, NIM 2017-143-144. Saya dari kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengembangan Bahasa dan Sastra SD yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Mega Prasri Hamni, Magister Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal yang diberikan oleh Ibu Mega Prasri Hamni, Magister Pendidikan. Soal yang pertama yaitu, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif negatif dari pengembangan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Mengapa seorang guru harus melakukan pengembangan pembelajaran? Karena guru mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pengorganisasian di lingkungan sekolah dan sebagai fasilitator untuk peserta didiknya. Nah, di dalam pengembangan pembelajaran, guru harus siap mengajar, di mana guru harus memperhatikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan yang ingin dicapai. Dampak positif menurut saya yaitu dalam mengembangkan pembelajaran, siswa akan lebih paham atau lebih mengerti dalam materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dampak negatifnya yaitu guru di sini tidak boleh santai. Dalam arti guru harus terus berusaha mengembangkan pembelajaran materi agar mudah dipahami dan dimengerti lebih baik lagi oleh peserta didiknya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Yang pertama yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator ini harus mencakup 3. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga yaitu keterampilan. Karena indikator ini merupakan sebagai bahan alat untuk penilaian nanti. Yang kedua yaitu menentukan jenis penilaian. Penilaian yang ditentukan yaitu sesuai dengan kompetensi dasar dan indikatornya. Karena penilaian ini bisa berupa tes dan berupa non-tes. Yang ketiga yaitu menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu ini berarti seorang guru harus bisa menentukan alokasi waktu, misalnya apakah harus per minggu ataukah per hari, di mana dalam menentukan alokasi waktu ini harus sesuai dengan mata pelajaran, kompetensi dasar, kedalaman, keluasan, serta tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar, di mana dalam menentukan sumber belajar ini guru harus lebih pintar-pintar memilih sumber belajar. Misalnya sumber belajar itu dari buku, jurnal, internet, atau lain sebagainya. Baik, lanjut soal ketiga, yaitu sebutkan apa saja yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan beri alasannya saudara. Menurut saya, selain bahan ajar yang dikembangkan, yaitu guru juga harus bisa mengembangkan media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini merupakan alat atau yang membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua, guru harus bisa mengembangkan model pembelajaran, di mana guru harus bisa menyesuaikan model pembelajaran apa yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru harus bisa mengembangkan metode pembelajaran, di mana dalam mengembangkan metode pembelajaran, guru harus bisa menggunakan metode-metode yang sesuai dengan materi yang ingin diajarkan. Misalkan metode ceramah, diskusi, dan metode tanya jawab. Jadi siswa akan lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Baik, lanjut soal nomor 4, yaitu coba jelaskan langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar. Menurut saya, langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di mana sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita harus mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin kita capai, agar
materi pembelajaran tersebut mudah dikuasai oleh siswa. Yang kedua yaitu memilih materi yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar, di mana di dalam memilih materi ini guru harus bisa mengembangkan materi tersebut lebih banyak mungkin agar siswa itu mengetahui pengetahuan yang lebih banyak. Kemudian dalam memilih materi ini, apakah guru harus mengetahui apakah materi tersebut merupakan fakta, merupakan konsep, atau prinsip dan lain sebagainya. Karena jika guru mengetahui materi yang ingin kita ajarkan kepada siswa, maka guru akan lebih mudah untuk mengajarkannya. Yang keempat yaitu guru harus bisa memilih sumber belajar, di mana dalam memilih sumber belajar ini guru harus bisa memilih sumber belajar yang baik. Misalnya sumber belajar itu bisa berasal dari jurnal, koran, kemudian buku, atau makalah-makalah lainnya. Yang terpenting sumber belajar ini bisa menjadi referensi sebagai pengembangan pembelajaran untuk kemajuan di sekolah dan untuk mempermudah siswa memahami materi yang diajarkan oleh seorang guru. Baiklah, untuk menjawab soal yang kelima, yaitu jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Menurut saya, dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu guru harus memperhatikan yang pertama yaitu harus menganalisis kurikulum, di mana di dalam kurikulum ini mencakup guru harus melihat standar kompetensinya. Yang kedua, guru harus melihat kompetensi dasarnya. Yang ketiga, guru harus melihat materi pokok pembelajarannya. Yang keempat, guru harus melihat pengalaman belajarnya. Yang kedua yaitu melihat dari karakteristik siswa, di mana dalam pengembangan bahan ajar ini yaitu guru harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswa agar materi yang kita ajarkan kepada siswa yaitu bisa mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu guru harus bisa memilih sumber belajar yang baik. Misalnya yaitu guru harus bisa memilih sumber belajar yang baik, misalnya itu dari buku, koran, atau jurnal lainnya, agar sumber belajar tersebut bisa menjadi referensi dalam mengembangkan pembelajaran. Yang keempat yaitu guru harus mempunyai media atau alat peraga, di mana media atau alat peraga ini yaitu merupakan alat atau media yang untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan untuk mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru.